Anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial atau social differentiation adalah perbedaan anggota masyarakat secara horizontal. Jadi di sini tidak bertingkat. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan anggota masyarakat secara horizontal berarti menunjukkan sebuah keragaman yang ada di dalam masyarakat. Misalnya masyarakat Indonesia yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, bahasa, kebudayaan, dan sebagainya. Masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan fakta sosial bahwa dalam realitanya masyarakat itu terbagi-bagi atas beberapa golongan. Bentuk diferensiasi sosial terbagi dua: diferensiasi biologis meliputi ras, umur, jenis kelamin, dan intelektual. Yang kedua, diferensiasi menurut kondisi sosiokultural meliputi suku bangsa, agama, klan, dan profesi. Nah, sekarang kita akan melihat cakupan diferensiasi sosial. Apa saja sih cakupannya? Diferensiasi sosial dapat dibedakan atas diferensiasi individu dan kelompok. Mari kita bahas mengenai diferensiasi individu. Diferensiasi sosial individu meliputi perbedaan berikut. Yang pertama, keahlian atau profesi individu berbeda-beda. Yang kedua, peran dan status juga berbeda-beda antara individu. Yang ketiga, latar belakang budaya dan pengalaman hidup juga berbeda-beda. Dan keempat, termasuk kepribadian juga berbeda-beda dalam setiap individu. Selanjutnya kita bahas diferensiasi kelompok. Secara kelompok, diferensiasi sosial menyangkut aspek usia, jenis kelamin, ras, pertalian darah, dan kebudayaan. Untuk aspek usia, maksudnya adalah bahwa usia tua, muda, dan anak-anak termasuk unsur pembeda dalam kelompok. Artinya, usia bukan penentu tinggi rendahnya status sosial seseorang. Sedangkan terkait dengan jenis kelamin, yaitu bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan hanyalah suatu perbedaan horizontal. Kaum laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan atau sebaliknya. Sedangkan terkait ras, yaitu ras atau warna kulit juga merupakan perbedaan horizontal. Kulit hitam tidaklah lebih rendah dari kulit putih atau sebaliknya. Sedangkan terkait dengan pertalian darah, yaitu bahwa pertalian darah atau keturunan, baik itu misalnya keturunan pengusaha, keturunan kiai, keturunan bangsawan, dan sebagainya, atau faktor biologis lainnya seperti kemiripan wajah Indo, Asia, Eropa, atau Afrika misalnya, termasuk pembeda berdimensi kelompok. Sedangkan yang terakhir tentang kebudayaan merupakan perbedaan horizontal. Kebudayaan suatu masyarakat tidak lebih tinggi dari kebudayaan lainnya atau sebaliknya. Dari contoh-contoh tadi bahwa perbedaan secara horizontal ini di mata hukum mereka memiliki sebuah kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi di antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan diferensiasi dalam kelompok. Baik itu usia, jenis kelamin, ras, pertalian darah, atau kebudayaan.
Jadi di mata hukum mereka memiliki hak yang sama. Pada bagian yang pertama kita sudah berbicara tentang cakupan diferensiasi sosial. Sedangkan yang kedua kita akan membahas tentang kriteria dan bentuk diferensiasi sosial. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu diferensiasi secara biologis dan diferensiasi sosiokultural. Diferensiasi secara biologis terdiri dari diferensiasi ras, diferensiasi umur, diferensiasi jenis kelamin, dan diferensiasi intelektual. Ras adalah kelompok manusia yang secara turun-temurun memiliki kesamaan ciri-ciri fisik dan berbeda dengan kelompok lainnya, yang termasuk dalam ciri-ciri fisik misalnya warna kulit, bentuk dan warna rambut, serta bentuk mata dan warna bola mata. Sedangkan untuk diferensiasi umur berarti berdasarkan usia. Secara biologis terdapat kelompok orang tua, pemuda, remaja, dan anak-anak. Adanya perbedaan usia menyebabkan adanya perbedaan hak dan kewajiban. Sedangkan jenis kelamin dan gender, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan, merupakan perbedaan biologis secara horizontal, tidak menunjukkan adanya tingkat sosial. Jadi secara biologis laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan. Dan selanjutnya untuk diferensiasi intelektual, berarti di sini perbedaan secara intelektual merupakan ciri biologis. Hal ini bisa dirunut pada besar kecilnya otak yang dimiliki manusia, serta pengaruh unsur genetis. Pendidikan formal yang diperoleh di sekolah misalnya sarana untuk mengasah intelijensi. Itulah sebabnya orang yang memiliki IQ yang sama dapat memperoleh nilai yang berbeda. Terkait diferensiasi kondisi sosiokultural terdiri dari diferensiasi suku bangsa atau etnik, diferensiasi agama, diferensiasi klan atau marga, dan diferensiasi profesi atau mata pencaharian. Diferensiasi etnik atau suku bangsa adalah segolongan manusia yang terikat oleh kesamaan identitas, asal-usul, dan kebudayaan. Sedangkan diferensiasi agama, adanya perbedaan agama yang dianut warga masyarakat menyebabkan munculnya penggolongan sosial berdasarkan agama yang dianut. Selanjutnya, diferensiasi klan atau marga. Klan adalah kelompok kekerabatan yang berdasarkan atas keturunan unilineal atau satu garis kerabat. Kekerabatan unilineal dapat mengikuti garis ayah atau patrilineal atau mengikuti garis ibu yang disebut matrilineal. Kekerabatan patrilineal antara lain diikuti oleh masyarakat Batak, sedangkan kekerabatan matrilineal antara lain diikuti oleh masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, diferensiasi profesi. Diferensiasi profesi merupakan perbedaan sosial yang terjadi di masyarakat. Pendidikan atau kepandaian sering terkait dengan profesi yang dijalani seseorang. Orang yang menjadi tentara misalnya tentu terlebih dahulu mendapat pendidikan kemiliteran. Begitupun profesi guru, sebelumnya tentu telah mendapatkan pendidikan guru dan lain sebagainya. Dalam hal ini terkait dengan profesi, tidak ada yang lebih tinggi antara satu profesi dengan profesi yang lainnya. Yang membedakan adalah tentang
kemampuan yang dimiliki atau skill yang dimiliki oleh masing-masing profesi. Untuk mengakhiri penjelasan tentang diferensiasi sosial, saya akan mengulang kembali. Apa itu diferensiasi sosial? Jadi, diferensiasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat secara horizontal atau tidak bertingkat yang menunjukkan keragaman masyarakat. Tidak bertingkat artinya bahwa kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang majemuk ini yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, bahasa, kebudayaan dan sebagainya, mereka tidak lebih tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, kelompok-kelompok ini memiliki kedudukan dan hak yang sama atau sejajar sebagai warga negara di hadapan hukum. Demikian penjelasan tentang diferensiasi sosial. Kita ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya.